Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Dwi Pratiwi, mahasiswi semester 5 Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum Merdeka bagi kelas 7 semester akhir. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke slide berikutnya. Baiklah, dalam sebuah kurikulum pastinya kita menemukan yaitu capaian pembelajaran. Dan yang pertama yang akan kita fokuskan untuk elemen menyimak, capaian pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi informasi yang didengar. Peserta didik mampu mengeksplorasi informasi menurut tema-tema yang akan kita pelajari. Yang pertama, yang seperti mempelajari tentang kesehatan, hari-hari besar Islam, pariwisata, alam, lingkungan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah elemen berbicara. Peserta didik mampu membangun interaksi. Mampu membangun interaksi di sini adalah seperti mampu berbicara dengan teman sebayanya dengan penggunaan bahasa Arab sehari-harinya. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami dan merefleksi berbagai jenis teks visual atau multimode. Hal ini kita akan memfokuskan pada elemen membaca atau memirsa. Di sini dapat jenis teksnya itu teks visual. Dan jadi peserta didik itu harus memahami isi dan makna dari teks tersebut. Yang keempat adalah peserta didik mampu menghubungkan dan memaparkan kalimat melalui paragraf sederhana pada berbagai jenis teks dan membuat urutan yang terhubung secara logis. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada elemen menulis atau mempresentasikan. Jadi, capaian pembelajaran di sini kita menginginkan peserta didik itu mampu menghubungkan, memaparkan, mempresentasikan sebuah teks itu atau sebuah paragraf sederhana itu bisa dipresentasikan oleh peserta didik tersebut. Materi yang akan diajarkan pada kelas 7 semester akhir sendiri ada 3 bab, dimulai dari bab 4 yaitu al-unwan atau alamat, tentang alamat yang biasanya merangkap seperti nomor 1, 2, 3, lalu jalan-jalan rumah dan sebagainya. Lalu bab kedua atau bab kelimanya yaitu al-baitu atau rumah sekitar rumah, halaman rumah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah al-babu asadis, itu bab ke-6 min yaumiyatil usroh atau keseharian dalam sebuah keluarga. Tujuan pembelajaran dalam bab 4 sendiri itu yakni peserta didik mampu berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan perilaku jujur dan peduli dalam berkomunikasi sosial. Lalu yang ketiga, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema tersebut. Tujuan yang keempat adalah menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikalnya atau seperti mubtada dan khobarnya. Yang kelima, mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait dengan tema. Yang keenam yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema. Indikator pembelajarannya sendiri pada bab 4 ini yang pertama adalah membaca teks bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan tema, menerjemahkan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema, melakukan tanya jawab berkaitan dengan tema, mempraktekkan kalam atau muhadasah di depan kelas yang berkaitan dengan tema. Tujuan pembelajaran bab 5 sendiri yaitu yang pertama, peserta didik mampu meyakini bahwa bahasa Arab merupakan anugerah Allah dan menjadi bahasa pengantar memahami ajaran serta hazanah Islam. Dan yang kedua, menjalankan perilaku santun dan disiplin dalam berkomunikasi. Ketiga, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dan teks sederhana tentang tema. Yang keempat, menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal dalam teks deskriptif sederhana. Kelima, mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk fasilitas yang ada di lingkungan rumah dengan memperhatikan struktur gramatikal. Keenam, menyusun teks deskriptif sederhana yang berkaitan dengan tema dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tersebut.
Indikator pembelajaran pada bab 5, yaitu yang pertama membaca teks bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan tema, menerjemahkan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema, melakukan tanya jawab berkaitan dengan tema, mempraktekkan kalam atau muhadasah di depan kelas yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari bab 6, yaitu pertama meyakini bahwa bahasa Arab merupakan anugerah Allah dan menjadi bahasa yang digunakan para ulama terdahulu. Kedua, menjalankan perilaku percaya diri dan tanggung jawab dalam komunikasi. Ketiga, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dan teks sederhana tentang tema tersebut. Yang keempat adalah menganalisis gagasan teks naratif sederhana serta jenis dan warna yang berkaitan dengan tema, mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan menerima informasi yang berkaitan dengan tema, menyajikan analisis gagasan teks sederhana yang berkaitan dengan tema. Indikator pembelajarannya sendiri adalah membaca teks bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan tema, menerjemahkan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema, melakukan tanya jawab berkaitan dengan tema, mempraktekkan kalam di depan kelas yang berkaitan dengan tema. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya paparkan tentang kurikulum kelas 7 semester akhir. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.